Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini kita kembali melihat perkembangan dari pendeta abal-abal Mbah Udin yang kayaknya ini semakin mendekati masa habisnya izin tinggal di Amerika Serikat ini, kayaknya semakin stres ini Mbah Udin ini. Kemudian yang terlihat lagi karena memang orang ini keilmuannya soal Bible, keilmuannya soal kekristenan itu sangat minim. Etalase ilmu kekristenan yang ada di otaknya itu sangat sedikit. Akhirnya orang ini mungkin gagal move on dari Islam kemudian gabut. Akhirnya kemarin dia membuat satu konten, yaitu soal bahasan soal tahlil. Jadi Mbah Udin ini kayaknya gagal move on dari Islam, membahas soal khasanah keilmuan yang ada dalam dunia Islam Kali ini pendeta abal-abal sibuk bahas tahlil. Seperti apa bahasan Mbah Udin soal tahlil? Mari kita simak video berikut. Sosial kemasyarakatan atau apa saja, saudara-saudara, yang lagi ramai di Indonesia itu adalah masalah bolehkah mengadakan tahlilan bagi orang yang sudah meninggal. Yang ribut akhirnya Muhammadiyah dengan NU, dan ini masalah klasik. Sudah 100 tahun keributan antara NU dan Muhammadiyah itu masalah tahlilan, masalah taraweh. Orang Muhammadiyah tarawehnya 11 rakaat, orang NU tarawehnya 21 atau 23. Orang NU mengadakan upacara mitoni, yaitu upacara wanita yang hamil 7 bulan didoain. Tapi orang Muhammadiyah tidak. Macam-macam ribut antara NU dan Muhammadiyah. Masalah tahlilan ini sudah menjadi keributan yang tidak habis-habisnya. Sedangkan Muhammadiyah itu memegang dalil-dalil yang qat'i, dalil-dalil yang kuat, dalil-dalil yang hadis-hadis yang sahih. Sedangkan NU itu menggunakan dalil-dalil yang hadis-hadis yang lemah, dhaif, ataupun menurut cara mereka itu boleh dipakai asal untuk fadhailul amal, yaitu untuk penguatan amal, memperbaiki amal perbuatan, nggak salah. Itu tadi teman-teman bahasan Mbah Udin soal tahlil Kayaknya dia kangen jadi ustadz ini. Kasihan para pendukungnya para pendukungnya yang sibuk memberikan donasi, mensupport kehidupan Mbah Udin di Amerika Serikat,
Tetapi yang dia support, yang mereka support, yang mereka dukung itu malah sekali lagi lebih banyak membahas soal keislaman daripada mengabarkan isi Bible atau isi ajaran agama mereka ya. Ini bener-bener pendeta abal-abal yang lagi gabut ya. Kalau kita lihat wajahnya udah semakin suram, udah semakin loyo. Teman-teman sekalian, kali ini aku tidak akan membahas soal penilaian Bahauddin adanya khilafiyah antara NU dan Muhammadiyah dalam memberikan pandangan soal tahlil ya. Bagi kita itu masalah-masalah furu', masalah-masalah cabang yang tentu saja penilaian dari ormas-ormas keagamaan atau mazhab-mazhab yang ada dalam dunia Islam itu berbeda-beda. Itu tidak menjadi masalah. Itu masalah furu', itu masalah-masalah cabang ya, bukan masalah-masalah akidah, bukan masalah-masalah keimanan. Dan katanya Bahauddin itu terjadi sudah 100 tahun lebih itu. Muhammadiyah dan NU ribut soal tahlil, soal tarawih dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat itu tidak ribut, itu perbedaan pendapat, dan sekali lagi dalam masalah-masalah furu'iyah. Dan kita tahu ya, para ulama itu ketika membuat satu argumentasi hukum, membuat satu pendapat hukum, membuat karya-karya fikih, ya, itu selalu di ujungnya dengan ketawaduan mereka selalu mengucapkan wallahu a'lam bissawab, hanya Allah yang lebih tahu. Jadi kalau Bahauddin mengkritik hal-hal furu'iyah yang terjadi 100 tahun antara NU dan Muhammadiyah, itu lucu kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi pada mereka begitu loh. Apa yang terjadi pada kekristenan, di mana Bahauddin sekarang menjadi bagian di dalamnya. Kalau NU dan Muhammadiyah ribut 100 tahun, kalau mereka ributnya sudah lebih dari 2000 tahun, itu pun bukan masalah-masalah furu', bukan masalah-masalah cabang, tetapi itu masalah-masalah fundamental. Dan yang paling fundamental yang sampai sekarang belum selesai itu masalah jumlah Tuhan. Ada oneness, ada trinitas, tritunggal, dan lain sebagainya. Jadi mari kita bandingkan. Islam telah selesai dalam hal akidah. Kalau soal fikhiyah, soal muamalah, soal hal-hal yang terkait dengan cabang itu tidak masalah. Tetapi satu pintu masuk gerbang menuju keislaman, satu kabel yang menjadikan kita semua sebagai komunitas Islam itu hanya satu. Pintu masuk Islamnya, kabel persatuannya itu adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapapun orangnya, dari madhab apapun, dari ormas keagamaan apapun, ketika sama-sama mengucapkan La ilaha illallah, mereka satu akidah dengan kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka satu akidah dengan kita. Clear, very very clear ini. Kalau kita pinjam istilahnya HTD. Tetapi kekristenan sampai sekarang masih ribut tentang ketuhanan mereka. Apa itu oneness, apa itu tritunggal, apa itu trinitas, posisi Bapa dan Yesus itu setara atau tidak, Allahnya itu Yesus atau Bapa atau Roh Kudus dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bandingkan 100 tahun dalam hal-hal furu'iyah dianggap belum selesai, dianggap ribut, padahal kita nggak ribut. Tetapi Bahauddin dan kekristenan 2000 tahun lebih belum selesai dalam hal ketuhanan. Makanya ngaca dulu Bahauddin. Dan sekali lagi jangan gabut lah. Silahkan kabarkan Injil. Jangan
jangan gabut kurang kerjaan membahas soal keislaman untuk hal-hal yang furu'iyah, dan bagi kita itu tidak jadi masalah. Silahkan selesaikan soal ketuhanan di antara kalian. Ini sudah 2000 tahun lebih. Kalau memang diperlukan adanya konsili baru, ya gelar aja konsili baru. Itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.